Halo Gizmo Friends, jadi beberapa hari lalu saya udah sempat nge-review Samsung Galaxy M51 atau M51. Review lengkapnya udah bisa Gizmo Friends lihat di situs kami gizmo.id. Menurut saya smartphone ini itu termasuk salah satu smartphone mid-range terbaik di 2020 karena dia bawa kombinasi fitur yang menarik, layarnya udah AMOLED, baterainya gede banget, sensor kameranya juga bagus, dan harganya juga menurut saya juga udah pas. Nah, itu kan pendapat saya nih. Nah, kebetulan hari ini saya lagi kedatangan dua teman dari tim Gizmo. Nah, masing-masing bakal saya tanya bagaimana sih Samsung Galaxy M51 ini menurut mereka, mulai dari desain, dari layar, sampai dengan harganya seperti apa. Nah, penasaran gimana saya mewawancara mereka? Ya, langsung aja lihat video ini sampai selesai. Gizmo Logi. Oke, ini handphonenya Samsung Galaxy M51. Oke, sip. Yang pertama bahas desainnya dulu deh, kayak gimana? Desainnya dulu. Lupa dibuka ya. Oke, untuk desainnya ya. Desainnya ini gede banget ya. Ini berapa inci sih? Layarnya 6,7. 6,7, buset gede juga ya. Kalau menurut gue sih kalau untuk desain nggak compact ya kalau untuk di saku ya. Karena di gue aja ini handphone yang 5,5 inci aja atau 6 inci aja tuh udah ngerasa sesak gitu. Terutama untuk yang pakai jeansnya itu ketat gitu, skinny gitu udah pasti bakalan ngerasa ketekan kali ya dia. Terus juga apa ya? Tapi ini untungnya dimensinya tuh oke, jadi lebih ergonomis menurut gue ya. Dengan ya jadi kelihatan gede, cuman ini panjang, jadi lebih apa ya? Problemnya lagi satu lagi apa ya? Untuk desain ini materialnya plastik ya. Ya, belakang plastik, samping plastik. Berarti ini semua plastik, ini frame-nya juga plastik. Gue tadi malah mikir frame-nya ini metal gitu, atau aluminium, tapi ternyata ini plastik. Ya cukup jago sih Samsung menyembunyikan kesan keplastikannya itu, jadi lebih kelihatan mewah gitu. Cuman kalau untuk plastik ini udah jelas banget ya, kelihatan plastik. Terus juga apa ya? Ini bobotnya nih enteng. Meskipun tebel ya, ini menurut gue sih terbilang tebel untuk handphone zaman now gitu. Setahu gue ya sekarang itu tipis-tipis, ini lumayan tebel. Jadi menurut gue selain gede juga tebel. Nah itu nggak compact di saku, kalau dipegang oke gitu. Ini desainnya bagus, warnanya juga cantik. Tapi ini agak kebasaran sih kalau misalkan buat cewek, apalagi kan perempuan itu kan suka kayak snapgram gitu, buat dibawa kemana-mana itu pasti susah banget. Tapi ini bolehlah enteng, bisa buat dipegang juga. Oke, terus bagian layarnya ini mas gimana? Untuk layar, ini gue familiar sih, ini pakai Super AMOLED kan ya? Ya, betul. Ya. Pakai Super AMOLED Plus. Nah, ini hampir 11-12 sih sama handphone Samsung yang gue pakai. Jadi ya untuk masalah layar sih, menurut gue untuk AMOLED nggak ada tandingannya sih, nyaman banget di mata. Dan ini yang gue lihat bezel juga lumayan tipis ya. Ini bezel tipis dan nggak ada poni, nggak ada apa-apa, cuman punch hole doang. Ini kalau dilihat sekilas ini mirip Note sih, Note yang gue pakai. Terus apa lagi ya? Ya itu sih kalau untuk menurut gue untuk Super AMOLED itu udah lebih bagus dibandingin IPS ya. Ini pengalaman pribadi gue sih gitu. Jadi Samsung udah benar banget pakai AMOLED di handphone ini. Layarnya juga cukup luas gitu. Cocok banget buat yang suka streaming film atau main game gitu. Jadi kayak nyaman gitu buat nontonnya atau main gamenya gitu. Gak terlalu lebar dan gak terlalu kecil juga. Oke, terus untuk tampilan UX-nya udah familiar pasti ya kalau pakai Samsung. Iya,
Nah, gue suka si Samsung ini sejak One UX itu lebih smooth sih, lebih smooth, gue suka ikon-ikonan juga. Terus juga pokoknya untuk pengguna pertama Samsung tuh pasti bakalan gampang lah, langsung bakalan ini user friendly, jadi bakalan langsung bisa operasinya, terutama buat mereka yang switch dari feature phone ke smartphone. Ini emang si One UI ini udah oke banget, dan ini nggak ada ngelek-ngeleknya ini. So far sih menurut gue ya untuk yang pengguna Samsung sih udah nggak aneh sih sama ini. Tampilan ikonnya juga cukup sih, ini juga nggak ada gangguan buat keluar masuk aplikasi juga, nggak lemot juga sih ini. Susah nggak masuk ke settingsnya? Atau dirasa gampang aja? Ya sih, nggak ada susahnya. Tapi emang agak lebar juga sih ini ikonnya gitu. Ikonnya besar ya? Iya. Ya. Oke, terus bagian kameranya nih Mas, gimana? Kamera depan sama kamera belakangnya? Oke, kamera depan. Gue ngomongin masalah round kameranya ya. Ini sebenarnya gue agak nggak suka sih ini bentukan kayak gini. Kenapa nggak dibikin horizontal aja gitu kan? Jadi kayak seri lama ya? Ya, jadi biarpun kameranya banyak, menurut gue lebih bagus dijajarin gitu horizontal dibanding vertikal gini. Ngumpul di sini tuh kayaknya body itu kayak kemakan banget gitu. Ini kan body jadi kemakan di sebelah kirinya gitu. Terus oke, jadi gue coba ya kameranya. Kalau untuk kamera ini fokusnya cepet sih. Ya ini udah hampir 11-12 sama yang ibaratnya Samsung pada umumnya sekarang ya. Untuk fitur-fiturnya juga. Ini malah video. Oke. Ini foto. Ini cuma shutter speednya mungkin maksudnya agak lambat ya tapi fokus cepat. Tapi begitu kita mau jepret itu kayak agak sekian nol, mungkin berapa detik kita tuh. Tapi untuk autofocus oke. Kalau untuk kamera depan ya, coba gua kamera depannya bagus nih. Ini muka gue minyaknya sampai kelihatan. Ya. Dan ini fiturnya hampir sama kayak untuk kamera ya, hampir sama kayak, gue nggak tahu sih Samsung yang flagship lain itu juga ada mode untuk yang wide selfie atau enggak. Ini ada wide selfie-nya juga ini. Ya, itu fitur di Samsung baru sih biasanya. Semua wide selfie ya. Nah ini ngebantu banget ya, terutama buat yang misalnya mau selfie rame-rame itu bisa. Ini kayak gini kan, ini wide selfie. Oke, cakep sih hasilnya nih menurut gue. Cuman memang kelemahannya itu untuk ini ya, untuk kamera depan itu nggak autofocus ya kayaknya. Iya, fix focus. Oh, fix focus, pantas. Jadi bagus, tapi begitu kita terlalu cepat ngambil foto itu, kalau misal bergerak itu ngeblur. Tapi kalau misalnya hasilnya kita benar-benar tangan nggak goyang, ini tajam sih oke. Kamera depannya cukup stabil sih, apalagi buat yang suka foto-foto ini tuh bagus banget karena lebih fokus ke wajah gitu. Terus untuk kamera belakangnya juga oke, mau baik kamera depan atau kamera belakang. Dan fiturnya juga lengkap sih. Ya. Oke, kalau udah kamera, sekarang performanya tadi buka tutup aplikasi gimana? Oh, tadi kan gue sempet nyoba ya. Menurut gue sih lumayan ya. Maksudnya untuk main game atau apa nggak panas-panas juga. Terus ini apa sih chipsetnya? Iya, pakai Snapdragon 730. Ya, pantes kalau 730 itu udah lumayan sih ya Snapdragon ya. RAM-nya 8GB, internalnya 128GB. Wow. Nah, pantes lah ini kalau buat main game memang cukup bisa diandelin lah.
enggak, maksudnya dibilang bagus-bagus enggak, cuman memang ini udah pas banget sih kalau buat yang main game-game gitu. Ya untuk bahkan ada handphone flagship kan yang masih pakai 730 ya. Ya, jadi menurut gue ini untuk performa udah oke. Udah cukup untuk yang main game atau apa sih udah oke lah. Tuh. Sama sekali nggak ada gangguan sih buat keluar masuk aplikasi atau buka kamera gitu, karena emang bener-bener lancar banget. Udah sih gitu aja. Ini handphonenya gede gini, baterai berapa ini? Nah, untuk baterai yang cukup spesial dia baterainya 7000 mAh. Gila, 7000. Ini gila sih, 7000 itu berarti ngalahin tablet ya? Ya, sekelas tablet. Tablet ya? Bahkan tablet aja masih ada yang 6000 atau 5000-an. Ini untuk Samsung sini flagshipnya aja tuh nggak sampai 5000 malah ya? Ya. Masih di bawah 5000, ini 7000. Berarti untuk all time-nya berapa? SOT-nya bisa sampai 10 jam. 10 jam. Gila sih. Ini kayaknya buat yang hobi nonton streaming, video streaming kan lagi biasanya WFH gitu, atau yang lagi diam di rumah aja nih biasa nonton video streamingan kan. Ini gila sih kalau bisa sampai 10 jam nonstop, itu berarti lo satu season bisa cukup satu kali ngecas kali ya. Ya. Jadi terus untuk pengisiannya, dia udah fast charging belum? Dia udah fast charging 25 watt, tapi karena kapasitasnya besar 2 jam. 2 jam untuk 7000 sih menurut gue cukup worth it ya. Menurut gue sih ya oke lah, ini pantesan ini bodinya tebal ya, mungkin karena faktor baterai juga ya. Nah gila, 7000 ini nggak kebaik sih buat orang yang aktif banget di medsos. Ini pasti udah pasti senang dengan ibaratnya lu nggak ketergantungan sama, ibaratnya jadi kayak budak charger gitu lah. Parkir stop kontak gitu. Penting banget, apalagi yang suka nonton streaming film, itu kan bisa sampai berjam-jam gitu. Mungkin emang cocok banget buat nonton film yang lama gitu. Ya ini buat belajar juga kayak bisa deh, buat searching gitu. Jadi buat dibawa kemana-mana juga nggak cepet habis. Apalagi kan kalau misalkan buat penggunaan kameranya kan kadang suka panas gitu kan, kayaknya ini enggak. Terus untuk harganya ini ada di sekitaran 5,5 juta. Menurut Mas Chandra gimana ini? Tapi 5 juta ya. Kalau 5 juta sih gua nggak tahu sih, cuman soalnya untuk kayak gini aja, untuk handphone 3 jutaan udah lumayan banyak ya. Untuk 3 jutaan sama balik lagi sih misalkan, tapi ini chipsetnya juga lumayan oke. Cuman kalau misal ini bisa dibilang nih handphone nanggung nih menurut gue ya, untuk dibilang kita misalnya mau nambahin kan 5,5 juta ya, 5 jutaan misalnya nambah 2 juta aja tuh ibaratnya udah bisa dapat flagship untuk brand lain gitu kan. Terus yang pasti bodinya juga lebih kece dibandingin ini. Terus juga bisa dapat iPhone juga, iPhone SE kan. Menurut gue sih kalau untuk jadi handphone, kecuali ya teman-teman misalkan kalau mau dimanfaati sebagai smartphone utama, ini nggak masalah sih dengan harga segitu, karena menurut gue udah nggak perlu ngecas lagi. Tapi kalau untuk sebagai handphone kedua itu problem, karena apa? Karena kan terutama untuk pengguna Android, biasa tuh handphone Android itu layarnya di atas 5 inch. Begitu ditambah handphone ini, itu kantongnya wah kebayang sih bakal sesek banget. Ya kalau sesek sama duit sih nggak masalah ya. Sesek sama handphone agak gimana ya? Itu terus juga misalnya ya itu nambah 2 juta dikit aja bisa dapet iPhone SE, terus yang bentuknya juga pasti lebih compact. Tapi kalau memang itu misalnya kalau gue pribadi kalau untuk milih smartphone kedua ya pasti lebih nyari yang kecil. Kalau ini gede banget asli. Oke, terus dengan fitur seperti itu di harga 5,5 jutaan, menurut kamu gimana? Lumayan sih standar, karena sesuai sama ininya juga, desainnya juga. Sama sekali nggak lemot juga. Oke, terus apa yang Mas Chandra suka dan nggak suka dari handphone ini?
Yang gue suka ini kalau overall ini menurut gue ini udah ngikutin, udah benchmark Samsung banget ini ya, dengan harga 5 juta ibaratnya lo bisa dapat UI yang intuitif segala macam, smooth, terus juga main game lancar. Yang paling gue suka tuh justru di baterai sih. Kalau yang lain-lain ya mungkin masih bisa diadu sama yang lain ya, tapi ini baterai 7.000 gila. 7.000 tuh menurut gue udah nggak ada tandingan sih tuh. Gila. Nggak usah bawa cas, nggak usah bawa charger ibaratnya, mungkin juga nggak rasa baik-baik aja kayak dunia ya. Tapi kalau apa ya, ya itu sih kalau yang gua agak nggak suka kan yang gue suka ya untuk baterai. Kalau yang gua nggak suka itu ya ukurannya, balik lagi ini 6,7 inch itu udah menurut gue udah gede banget, dan yang pasti nggak segampang itu dimasukin ke kantong celana, terutama yang suka pakai celana skinny atau slim fit gitu tuh udah pasti kewalahan sih sama. Ya plusnya paling susah di jambret. Sorry, ya itu sih paling itu yang apa plus minusnya dari gua. Terus bagian mana yang kamu suka dan nggak suka dari ini? Kalau misalkan bagian suka mungkin di kamera kan, karena apalagi kan cewek-cewek gitu kan demen banget kayak story, kayak lagi mana gini gitu, kayak bagus aja gitu buat foto, buat video, apalagi kayak buat konten YouTube gitu, jadi kameranya kayak bagus. Terus kalau misalkan nggak disukanya sih paling ini karena ketebalan gitu, jadi nggak bisa dibawa kemana-mana. Oke, itu tadi pendapat dari dua teman yang ada di tim Gizmologi. Nah, tadi mereka udah menyampaikan pendapat masing-masing tentang Samsung Galaxy M51 atau M51 ini. Nah, menurut Gizmo Friends gimana? Cocok nggak sama pendapat yang tadi? Drop aja komen di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami Gizmologi. Main-main juga ke situs kami di gizmologi.id dan media sosial kami di Twitter dan Instagram @gizmologi. Saya Prasetyo dan sampai ketemu di video-video berikutnya.